Salamullah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Haqqus salam. Sallallahu ala Ahmad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Nabi Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Haqqus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bisyafaati Sayyidina Muhammad wa bimu'jizati Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, sahabat lintas dimensi, pada sore hari ini kita bisa menikmati tadabur alam dan bersilaturahim bil jasadi wa biruh di Desa Rumbin. Dan kita akan ziarah di Makbaro Raden Sar'i atau Mbah Kuncir bin Raden Arya. Sebelum kita bersilaturahim, tim lintas dimensi akan sedikit mengukil sejarah akan gelar nama dari Raden. Sahabat lintas dimensi, Raden ada gelar kebangsaan atau gelar kebangsaan di kebudayaan Jawa, Sunda, Madura, Sumatera Selatan, dan beberapa wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Gelar ini sejak abad ke-14 juga dipakai di Kalimantan, kerajaan negara Daha yang masih dipakai sebagai keraton. Gelar Raden untuk piut raja yang bukan cucu pangeran setelah dewasa, angkas raja setelah dewasa, dan gelar naik untuk undang uduk raja Mas Bagus, dan gelar untuk angsa raja bukan piut pangeran adalah gelar untuk udang uduk dan gantur sibur raja setelah dewasa. Mungkin hampir semua orang sudah mengetahui apa arti keturunan darah biru, istilah yang diberikan kepada seseorang yang memiliki garis keturunan bangsawan. Kata darah biru sudah lama digunakan untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang memiliki garis keturunan dari ningrat ataupun bangsawan. Seiring berjalan waktu, pada zaman modern seperti ini, sulit bagi kita untuk memberlangsungkan bahwa seseorang merupakan keturunan dari darah biru. Dan kini, tim lintas dimensi akan bersilaturahim bil jasadi wa biruh di Makbaro Raden Sar'i atau Mbah Kuncir bin Arya yang ada di Kecamatan Rumpin. Konon beliau berasal dari Kuningan, Cirebon, napak tilas di area Rumpin dan sekitarnya. Mari kita dengarkan salah satu sesepuh yang ada di Rumpin. Haji Ndai aja. Itu juga udah pada tahu. Itu di
disebut Eyang Kuncir itu kenapa? Ya katanya keturunan, tahu dari mana dari mana. Kalau misalnya pengen tahu nih ya, ke sono aja datang ke Haji Endai. Oh, Jendai. Ya tahu dia mah. Kalau bapak sedikit sejarahnya tahu nggak? Enggak tahu. Pokoknya beliau ini dari Cirebon aja ya? Iya katanya dari Kuningan. Oh, Kuningan. Kuningan. Raden apa namanya? Raden, pokoknya yang Kuncir dan Raden Arya. Arya Yang samping istrinya. istrinya yang dari Kuningan. Banyak sih dia mah. Ininya ada 2000 makam. Bukan ada 2000 yang alumni dia. Yang ini yang cucu-cucunya tuh banyak. Oh, anak-anak cucunya. Iya. Kalau di sini ada anak cucunya? Nggak ada sih, ada di Lebak. di Cipinang. Harun. Kalau Gunung Letik ya, Pak? Mudik. Dan naik gunung ya? Iya, gunung naik atas. Itu juga ada keramat. Keramat saya. Namanya Gajah Mas Hurung. Oh, kalau sekarang sana keburu nggak? Oh, masih gelap. Gelap. Takut sama mah. Harus pagi ya? Pagi. Yang ada pohon gede ada gitu. Tapi ada yang nunggu nggak di sana? Nggak ada cuma. Kalau kita mau ke sana ada yang nganter nggak ya? Nggak ada sih. Kalau bukan bapak mah ke sono. Bapak bisa nganter? Kalau ke keramat yang asli mah adanya di Mekah. Kalau hari apa? Hari Jumat, malam Jumat tuh. Terus? Kosong. Oh, adanya? Ada di Mekah. Kalau malam Jumat? Iya. Oh. Jadi dia kan ngeburu sholat Jumat di sono di Mekah. Iya. Jadi adanya Sabtu jam 4 sore. Ada tuh di ini. Selain Sabtu? Sabtu sih biasa itu mah. Jadi kalau ini hari Kamis jam 4 dia udah berangkat nih ke Mekah. Persiapan. Gitu, menurut ini mah. Cerita ya. Iya. Katanya petilasan Syekh siapa? Hasan di Banten. Dia petilasannya mah. Ini sih anak buahnya. Petilasan Syekh Hasan di Banten ya. Iya. Kalau yang di sana itu di Tanusuk tuh ya, lain lagi tuh. Apa? Itu namanya, itu paling rame tuh, paling sekarang nih paling rame. Di mana itu Pak? Tanusuk. Terus masuk ke dalam? Lewat jembatan. Kan di situ kan ada gapura. Rame di situ mah, mobil juga penuh di situ mah. Makam siapa? Makamnya makam apa tuh ya? Dul Jafar apa siapa tuh? Tanutut. Dia sebelum mana Pak? Patokannya apa? Pernah lewat jembatan, nanjak. Nah situ ada gapura tuh. Dia tinggal kanan. Sahabat lintas dimensi. Dan kini tim lintas dimensi berada di Makbaro Raden Santri Eyang Kuncir dan kedua istri beliau, Nyai Eci Syarifah dan Nyai Enong Syarifah dari Kuningan, Cirebon, untuk di zaman yang penuh global ini sulit bagi kita untuk mengetahui secara langsung apakah teman, saudara, tetangga kita merupakan putra dari Raden atau bangsawan. Adapun ciri-ciri yang bisa kita ambil ketika kita berada di sekeliling sekelompok dalam berkehidupan. Adapun ciri-ciri dari keturunan
bangsawan atau darah biru, serta Raden mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, ada ketenangan di setiap gerak-geriknya. Seorang dengan keturunan darah biru cenderung tenang di setiap gerak-geriknya. Ia dapat memahami setiap persoalan di dalam kehidupannya dengan tenang. Ia tidak akan ceroboh dalam melakukan suatu hal dan memilih untuk berpikir dengan tenang terlebih dahulu. Selain mempunyai sifat tenang, orang yang berketurunan bangsawan mempunyai kewibawaan. Orang berdarah biru sangat berwibawa, layaknya raja-raja pada zaman dahulu, meskipun pakaian kesehariannya tidak memakai seragam para raja-raja, tetapi ada satu kewibawaan yang dapat kita ambil dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seorang yang berdarah biru. Mudah bergaul dan mudah beradaptasi seorang yang berdarah biru, dan akan dengan mudahnya bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan dimanapun ia berada. Ucapannya selalu diterima semua orang. Omongannya dari orang yang beradab, dari orang yang berada, dari orang yang miskin, tidak memandang bulu. Omongannya selalu beradab, sopan santun, dan bisa diterima untuk semua kalangan, baik itu kalangan rakyat biasa maupun orang-orang awam tak bernama. Selalu mengedepankan orang lain dalam setiap maksud tujuannya. Rela berkorban. Orang yang berketurunan darah biru cenderung rela berkorban bagi orang lain untuk hal-hal yang positif. Ia tidak akan mementingkan dirinya sendiri, tetapi rela berkorban untuk kepentingan orang-orang banyak. Bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Kemudian orang yang berdarah biru mempunyai jiwa pengayom. Bisa mengayomi keluarga, masyarakat, bahkan bisa mengayomi seluruh rakyat, negara, bangsa. Hidup tidak setengah-setengah. Dan orang yang berdarah biru akan selalu mementingkan untuk orang banyak dan memiliki ide-ide cemerlang yang bisa mengambil gagasan dari hasil pemikirannya. Cenderung gagasannya besar, ditujukan untuk kebaikan seluruh masyarakat. Sahabat lintas dimensi, itulah sedikit ciri-ciri darah biru yang bisa kita ambil dan bisa kita contoh akan perilaku sehari-hari. Kini tim lintas dimensi
kunci. Semoga kita semua bisa Terus-terusan. mengambil pelajaran dari perilaku orang-orang yang berbuat salah, sehingga di masyarakat kita, di keluarga kita menjadi makmur, aman, sentosa satu sama lain. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waladihi wa zuriyatihi wa ahlil baitil kiram wa jami' anbiya'il wal malaikati wa jami' sahabati wa rasulullah wa jami' awliya'il wa syahadatin khususan sultan awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Sayyidina Syekh Abi Bakar wa ila hadrati Syekh Raden Santri yang kunci wajib ahlul kubur bihazil wilayah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat lintas dimensi. Itulah 10 menit sejarah